Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan untuk video kali ini aku masih share kegiatanku membereskan atau merapikan dapur miniku. Atau bisa disebut ini adalah video part 2 merapikan dapur mini ya teman-teman. Kalau kalian masih bingung apa aja sih yang udah aku rapiin di video sebelumnya, yuk cus langsung aja tonton di video sebelumnya, linknya aku sematkan di atas ya. Setelah aku membersihkan dan juga merapikan kolong meja dapur maksudnya ya, lumayan ada space yang tersisa, tapi kayaknya masih nggak cukup untuk menampung food container yang ada di dalam kulkas kecil ini. Jadi mendingan sekarang kita keluarin aja dulu semua food containernya, nanti biar kita atur ulang. Gimana caranya si food container ini bisa masuk ke dalam kolong meja dapur, semua bisa tertampung di sana, kalaupun masih ada yang tersisa, ya nanti kita sortir lagi aja ya teman-teman, barangkali nanti ada yang bisa kita alihkan, disimpan di tempat lain atau gimana lah ya. Sekarang kita keluarin aja dulu, soalnya kalau food container kayak gini, apalagi yang bentuknya mika ya, itu kalau aku kadang-kadang bagian apa namanya tuh mangkoknya ada, penutupnya hilang atau kemana. Kadang-kadang penutupnya ada, mangkoknya yang hilang. Gimana sih tadi ya? Kebalik nggak ya? Ya pokoknya kadang-kadang pasangannya pada hilang gitulah ya. Yuk lah kita langsung aja keluarin. Ini ada mika kecil-kecil begitu. Terus ini cetakan agar juga ada beberapa biji nih. Aku satuin aja ya, cetakan agar sama cetakan agar, lumayan makan tempat itu si cetakan. Terus ini apa ini namanya lah ya, pokoknya intinya food container lah ya teman-teman, dari berbagai macam bentuk, ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede, ada yang bentuk toples juga. Ini aku pinggirin dulu karena makan tempat banget, Masya Allah. Nah sekarang kulkasnya sudah kosong, terus aku tutup. Sekarang waktunya kita pilih-pilih. Coba barang-barang apa saja sih yang bisa masuk ke dalam kolong meja dapur ini. Karena tempat yang tersisa ini udah dikit ya. Ini di bagian sebelah kiri di rak yang atas. Udah gitu doang. Terus untuk di rak yang bagian tengah kan tadi sudah kita isi dengan pertepungan dan juga ada piring ya. Jadi kayaknya nanti kalau ternyata masih nggak muat juga, itu si pertepungan itu mau aku pindahin ke lemari depan yang ada di deket TV itu loh teman-teman. Yang ada di bawah TV maksudnya. Nah sekarang aku mulai masukin food containernya ke dalam kolong meja dapur. Tadi di bagian paling bawah sudah aku masukin Tupperware gitu, mangkok yang ada penutupnya, ada saringannya gitu loh teman-teman. Aku masukin di paling bawah. Untuk bagian atasnya lagi ada parutan-parutan, terus di atasnya lagi aku tumpukin dengan food container yang aku satuin lah. Pokoknya ada yang gede, terus aku isiin sama yang kecil-kecil. Ini juga sama. Ini ada kotak yang agak besar, terus aku masukin nih kayak gini. Pokoknya gimana caranya harus bisa masuk semuanya ke dalam kolong meja dapur ini. Jadi benar-benar kita tata, kita sortir, terus udah gitu kita pasang-pasangin juga. Yang kira-kira ada tutupnya, kita satuin sama tutupnya supaya nanti kalau pas mau pakai itu nggak bingung nyariin tutupnya di mana, mangkoknya di mana, seperti itu. Nah ini sudah ready, kita masukkan ke dalam kolong meja dapur. Langsung aja kita susun benar-benar padat ya. Dan ini ada toples juga. Selama masih ada space sedikit, aku sepilin aja di situ supaya benar-benar masuk semuanya. Oke, sudah penuh. Sekarang kita tutup kordennya. Kita lanjut lagi untuk mengisi rak di bagian tengah. Nah, ini dia. Akhirnya si pertepungannya ini kita pindahin aja ke lemari depan. Karena lemari depan ini juga sudah kosong ya. Ini sudah akhir bulan, jadi stok-stok makanan, stok jajanan semuanya sudah pada kosong. Mie aja itu tinggal 1, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke dapur. Saatnya kita mengisi kolong bagian tengah dari meja dapur. Tadi si cetakan agar sudah pada masuk ke bagian dalam. Sekarang kita lanjut lagi dengan percetakan. Ya pokoknya aneka bentuk cetakan-cetakan kita masukin ke dalam sini. Karena kalau untuk cetakan-cetakan seperti ini lumayan jarang dipakai ya. Jadi dipakainya pun bergantian gitu. Jadi nggak apa-apa kita taruh di bagian dalam.
Terus untuk toples-toples juga seperti itu. Ini sebenarnya kayak toples bekas sabun anak-anak dulu gitu zaman mereka bayi. Terus toples bekas ikan apa namanya tuh, ikan yang kecil-kecil digoreng gitu loh teman-teman. Tapi kayaknya sayang untuk dibuang gitu. Jadi akhirnya aku cuci bersih, jadi dimasukinlah ke dalam sini. Karena ini toplesnya benar-benar tertutup rapat, jadi sayang untuk dibuang. Sewaktu-waktu takutnya nanti kita butuh ya. Nah lanjut lagi. Ini ada mangkok-mangkok Tupperware, kita simpan berikut tutupnya. Terus ada juga ini persendokan. Jadi yang 2 itu adalah sendok yang udah 1 set. Terus udah gitu sendok-sendok kecil yang ada garpunya, ada pisaunya juga. Aku simpan berikut plastiknya di dalam situ. Ini udah full banget teman-teman, Masya Allah. Aku udah bingung lagi ini mau ditaruh di mana. Jadi akhirnya aku sempilin lagi di yang bagian sisi sebelah kiri ya. Lanjut lagi untuk yang besar-besar ini, nih ada toples-toples gede kayak gini. Palingan nanti mau aku pindahin ke atas kulkas yang besar. Untuk tekonya, ya kita desak-desakan sama minyak lah ya untuk sementara. Kalau untuk aku sendiri, sebenarnya kulkas yang besar itu sudah sangat cukup untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang aku punya, teman-teman. Tapi berhubung kulkas kecil ini masih bisa dipakai, benar-benar masih berfungsi normal, dan ternyata ada teman yang membutuhkan, jadi kulkas ini mau aku kasih ke temanku itu. Itulah makanya kenapa aku bongkar-bongkar isinya, aku keluarin isinya benar-benar ditata ulang supaya kulkas ini benar-benar kosong. Karena memang kulkas ini mau dipakai sama temanku. Isi dari kulkas ini sudah keluar semua dan sudah dipindahin ke bagian kolong dapur. Sekarang waktunya kita merapikan bagian pintunya. Karena di sini ada stiker dan juga ada magnet kulkas yang susah banget, Masya Allah. Akhirnya ini magnet kulkasnya bisa kelepas juga. Lanjut kita lepasin stiker-stiker yang menempel. Sebenarnya stiker-stiker ini sudah pernah aku coba lepasin, tapi ternyata susahnya, Masya Allah. Jadi akhirnya aku biarin begitu aja. Berhubung sekarang kulkasnya mau dipakai sama orang lain, kan gak enak ya. Memang fungsinya masih normal, tapi kalau bentukannya cemang-cemong kayak gini juga kita jadi gimana gitu ya. Makanya sebelum kulkas ini berpindah ke pemilik yang baru, aku mau bersihin dulu biar kelihatan sedikit lebih mulus dan juga kelihatan lebih bersih supaya nanti pemilik barunya juga merasa senang. Untuk bagian dalamnya tadi sudah aku semprot-semprot juga menggunakan pembersih kulkas. Sebenarnya bagian dalamnya juga bersih teman-teman, karena memang aku gunakan untuk menyimpan food container yang siap pakai. Jadi sudah bersih semua, tapi karena ini lagi ngebersihin aja, jadi ya udah sekalian aja aku semprot-semprotin bagian dalamnya juga. Dan untuk bagian luarnya, ini si stiker ternyata masih membandel juga, walaupun sudah disemprot pakai pembersih kulkas, masih tetap aja kenceng banget nempel di sini. Padahal sudah bertahun-tahun yang lalu, entah sudah berapa puluh kali, sudah berapa ratus kali aku bersihin pintunya ini, tapi masih tetap menempel. Keren lah pokoknya stiker dari Madu Syamil. Jadi akhirnya aku pakai silet. Dan ternyata nggak berhasil juga, karena kalau silet itu kan tajam banget ya. Tadi aku coba, kalau aku salah-salah dikit ternyata jadi goresan di bagian pintunya ini. Jadi akhirnya aku tanya kakak, aku sharing sama kakak, dan kakak punya ide, katanya pakai koin aja bun gitu. Ya wes lah, langsung OTW pakai koin. Dan alhamdulillahnya lumayan berhasil, ini lumayan bersih. Jadi kali ini aku bersihin kulkas, bersihin stikernya dibantuin sama kakak juga. Alhamdulillah ini dia stiker-stikernya sudah pada ngelupas semua. Sekarang waktunya kita rapiin ini si siletnya, terus udah gitu kita bersihkan juga bagian bawah atau sisa-sisa dari stikernya. Karena di sini juga lengket-lengket teman-teman. Jadi sisa dari semprotan pembersih kulkasnya ini kan netes-netes ke bagian lantainya ya. Makanya aku bersihkan dulu sisa dari stiker dan juga pembersih kulkas supaya nanti sewaktu geserin kulkasnya itu tidak lengket kemana-mana. Nah sekarang kita lap di bagian dalamnya juga. Tadi kan udah disemprot-semprot ya, sekarang waktunya untuk dilap-lap dikit aja sudah bersih kembali. Setelah itu aku mau geserin kulkasnya ke arah mesin cuci karena aku mau pakai colokan yang ada di mesin cuci untuk mencoba, untuk memastikan kulkas ini masih benar-benar berfungsi normal seperti waktu terakhir kali aku pakai.
Seperti biasa, sebelum video ini berakhir, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu setia menonton videoku, sudah selalu mendukung channel aku, baik itu melalui like, comment, subscribe, ataupun membagikan video aku di tab komunitas kalian. Terima kasih banyak teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan teman-teman semuanya ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan ternyata setelah kulkas ini aku geser ke arah mesin cuci, lah kok colokannya nggak nyampe. Jadi mau nggak mau kulkas ini harus aku pindahin lagi ke bagian ruang tamu karena colokan di sana itu pendek, jadi sudah pasti bisa. Walaupun bentuk kulkasnya kecil, tapi ternyata untuk memindahkan dari dapur ke ruang tamu membutuhkan tenaga yang lumayan. Tapi alhamdulillah akhirnya kulkas ini bisa dipindahkan ke ruang tamu dan bisa dicoba di sana, ternyata bisa berfungsi normal. Jadi kulkas ini sekarang tinggal menunggu untuk diambil sama pemilik barunya. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum.